Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rifyandi dari Fisika Undip 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penugasan matematika, yaitu hasil kerja saya tentang mengerjakan buku David Griffith dari bab 5 hingga bab 8, masing-masing 3 soal. Untuk yang pertama yaitu tentang magnetostatik. Jadi yang pertama itu saya mengerjakan problem 5.1, yaitu sebuah partikel bermuatan Q memasuki sebuah daerah dengan medan magnet uniform atau sama, semuanya homogen, yang mengarah ke arah bidang. Medan kemudian diarahkan yang berbeda, defleksikan dengan jarak D di atas garis awalnya dia, garis lintasan awalnya dia, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping kanan. Nah, pertanyaannya adalah apakah muatannya itu positif atau negatif. Kemudian dengan besaran A, D, B, dan Q, tentukan momentum partikel. Jadi yang pertama, karena dari gaya Lorentz, jadi ini muatan yang bergerak dengan cepetan V mengalami gaya Lorentz, jadi dia memiliki gaya yaitu V cross B, dan itu arahnya adalah ke atas. Jadi kalau V cross B itu dia memenuhi gaya Lorentz aturan tangan kanan, jadi jempolnya yang ke arah V kanan, kemudian 4 jari menunjuk ke arah bidang, telapak tangan menunjuk ke arah atas, itu gaya Lorentz, berarti itu muatannya bermuatan positif. Kemudian untuk menentukan momentum partikel, yang pertama kita harus menentukan dulu R-nya. Jadi dia didefleksikan sejauh R itu berapa nilai R. Nah, dari sini dapatkan nilainya A kuadrat plus R min D kuadrat dikuadratkan itu sama dengan R kuadrat. Jadi didapatkan nilai R sama dengan A kuadrat plus D kuadrat per 2D. Nah, karena ini gerakannya menjadi dari lurus menjadi melingkar, jadi dia mengalami gaya sentripetal, menjadi mv kuadrat per R sama dengan QVB. M kali V sama dengan QPR, P atau momentum itu sama dengan M kali V itu momentum sama dengan Q kali B A kuadrat plus D kuadrat per 2D. Kemudian soal yang kedua yaitu tentang problem 5.5. Yang pertama kita itu diketahui ada sebuah arus I mengalir pada sebuah kabel dengan jari-jari A. Pertanyaannya adalah apakah muatannya tersebut, arusnya tersebut itu terdistribusi secara homogen atau merata di seluruh permukaannya. Terus kemudian ditanyakan apakah rapat arus permukaannya K itu berapa. Kemudian yang B itu ditanyakan apakah rapat arusnya itu didistribusikan atau menyebar sehingga rapat volume arusnya itu muatannya itu secara berbanding terbalik dengan jarak dari porosnya. Terus kemudian turunkan C, yaitu J itu rapat arus per volume ya. Jadi solusinya yang pertama yang A itu K per DI per DL. Jadi arus dengan besar tertentu saat kecil DI itu pada sebuah segmen DL. Nah, didapatkan K integral 0 sampai ADL itu sama dengan integral DL, sehingga karena ini sebuah kabel bentuknya silinder, jadi di sepanjang lintasan itu maksudnya lintasan lingkaran, jadi keliling lingkaran, jadi K dikalikan 2πA sama dengan I, dan K sama dengan I per 2πA. Kemudian didapat yang B itu untuk mencari JS itu adalah alfa plus per SS itu adalah jarak dari poros, kan ditentukan di soal nomor B itu berapakah rapat arus per volume itu kalau misalkan berbanding terbalik dengan jarak ke poros. Jadi J sama dengan A alfa per S, maksudnya per S itu berbanding terbalik dengan jarak ke poros. Nah, ini teruskan I sama dengan integral JDA ya, untuk ditemukan A-nya itu maksudnya luasannya yaitu pertama kita nyari lingkaran nih, jadi jarak terjadi itu 0 sampai A, radiusnya A, 0 sampai A,
jaraknya kan S ya, super S itu, super S, SDS. Kemudian untuk koordinat polar itu SDSDV ini. Nah, kemudian ciri-cirinya tuh sudutnya itu 0 sampai 2pi. Hingga didapatkan nanti 2pi alfa integral 0 sampai ADS. Jadi nanti didapatkan I sama dengan 2pi alfa A. Jadi alfa itu sama dengan I per 2pi A. J sama dengan I per 2pi AS. Jadi 2pi AS itu kan luasan. J itu adalah rapat arus pada luasan permukaan. Kalau K itu rapat arus tapi untuk lintasan permukaan, bukan luasan, tapi lintasan satu dimensi. Ya, nomor 5 itu kita menentukan medan magnet untuk solenoida. Solenoida memiliki lilitan N, kemudian radiusnya jari-jarinya A, membawa arus I. Jadi dengan pesan tersebut pada solenoida itu memiliki besar medan magnet itu berapa. Nah, di sini solenoida itu sebenarnya ada sebuah kawat lingkaran tapi banyak gitu. Banyak kawat lingkaran melingkar. Nah, medan magnetnya itu dari masing-masing kumaran melingkar. Jadi dari kumaran melingkar itu didapatkan kalau setiap kumparan melingkar itu memiliki besar medan magnet mu0 Ni per 2, yaitu integral A kuadrat per A kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan 3 per 2 dz. Dengan Z itu yang ini ya, Z itu kan kita mencari Z hanya bisa menggunakan besaran A, jari-jari A dan theta, maka Z itu A cos theta, dengan dz itu sama dengan A per sin theta dikuadratkan d theta. Jadi cos kuadrat itu kan ketika diturunkan menjadi kosekan kuadrat. Jadi kosekan kuadrat 1 min sin kuadrat. Nah, sehingga didapatkan kalau 1 per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 itu sin theta pangkat 3 per A pangkat 3. Nah, terus diteruskan B sama dengan mu0 Ni per 2 integral dan sebagainya itu. Juga didapatkan nanti ini mu0 Ni per 2 cos theta 2 min cos theta 1. Ini menggunakan hukum Biot-Savart. Jadi dari gambar ini theta 2 ini ada kaitannya ya, cos theta 2 min cos theta 1. Nah, untuk soal theta hingga itu ketika jarak P ini dipajangkan lagi hingga theta hingga, nanti akan menghasilkan bahwa theta 1 itu akan mendekati pi. J sangat jauh itu mendekati pi, sedangkan theta 2 itu kan berkurang karena dia bergeraknya jaraknya itu ke titik ini ya. Jadi ketika dia dipajangkan hingga itu nanti dia akan lama-lama mengecil mendekati 0. Sedangkan kalau theta itu nanti lama-lama ketika sudut siku-siku gitu kalau dibuat hingga. Sehingga didapatkan cos theta 2 itu kan 0 dan 1. Sedangkan cos theta 1 itu kan nilainya 0. Jadi cos theta 2 min cos theta 1 sama dengan 1 min 0. Ini 1. Jadi nanti didapatkan kalau P sama dengan mu0 Ni. Cos theta 2 itu 1 cos pi. Iya, benar. Cos pi itu cos pi itu 1 ya, min 1 ya. Jadi nanti 1 min 1 plus 1 2. Jadi nanti 2-nya hilang, mu0 Ni per 2 kali 2, 2-nya hilang nanti. Berarti untuk solenoida yang tak hingga itu besarnya adalah mu0 Ni. Kemudian untuk yang bab ke-6 yaitu tentang medan magnet pada bahan. Kalau yang pertama jadi di problem 6.6 itu tentang ketika kita diberikan sebuah macam-macam atom, itu bagaimana cara kita menentukan kalau atom tersebut bisa memiliki sifat paramagnetik atau diamagnetik. Jadi untuk menentukan sifat magnet itu jadi ditinjau dari jumlah elektronnya. Kalau misalkan bersifat jumlahnya ganjil, berarti itu bersifat paramagnetik. Apabila genap, itu bersifat diamagnetik. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kalau Al, Cu, kemudian CuCl2, terus Na itu paramagnetik, sedangkan sisanya adalah diamagnetik. Jadi ini tinggal dihitung elektronnya dari nomor atomnya itu. Kemudian problem 6.7 itu adalah sebuah silinder panjang melingkar yang tak hingga panjangnya membawa magnetisasi yang homogen, yaitu M sejajar dengan porosnya. Tentukan medan magnet karena magnetisasi itu atau karena M itu di dalam dan di luar silinder. Nah, solusinya itu ketika kaitannya antara magnetisasi dengan rapat arus ya, rapat arus itu
adalah ini, JB sama dengan nabla cross M sama dengan 0. Jadi artinya apa? Artinya magnetisasi ini tidak melibatkan apa namanya arus ya, arus. Lalu kemudian rapat arus perlintasan itu sebanding dengan apa ya ini N itu. N itu porosnya kayaknya ya porosnya itu koordinat porosnya sehingga KB sama dengan M cross N, topi sama dengan MV. Jadi kalau digambarkan itu nanti apa ya, M ini duduk M ini magnetisasi itu akan bersifat curl ke arah N, melingkar ke arah N. Jadi medan magnetnya yang dihasilkan dari arus permukaan itu adalah M kali V. Nah, ini solenoida kan, silinder itu kan solenoida sebenarnya. Nah, jadi didapatkan medan magnetnya di luar adalah 0 karena dia tidak apa namanya, kalau medan magnet di luar itu kan dia tidak berada pada magnetisasi yang tidak melingkupi sebuah muatan, jadi 0. Dan kalau di dalam itu nilainya mu0 Kb atau mu0 M. Jadi karena M itu B itu sama mu0 kali M. Kemudian untuk 6.20 itu pertanyaan tentang bagaimana cara kita menghilangkan sifat magnet pada sebuah magnet permanen atau pada magnet. Nah, caranya yaitu dengan melakukan demagnetisasi, yaitu dengan meletakkan bar tersebut pada daerah yang tidak memiliki sebuah medan magnet, jadi daerah kosong. Kemudian dipanaskan hingga di titik atas, di atas suhu Curie ya, titik Curie, yaitu suhu di mana magnet permanen itu akan mengalami transisi atau perubahan orientasi dipol sehingga kehilangan sifat magnetiknya. Misalkan kalau di sini saya memberi contoh besi itu sifat apa namanya titik Curie-nya itu 1043 Kelvin. Kita bisa juga untuk melakukan demagnetisasi itu dengan cara menjatuhkan ke permukaan keras. Itu makanya gunting itu tidak boleh jatuh ke lantai gitu, tidak boleh jatuh karena nanti sifat magnetnya hilang gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan yang kita ingin magnetisasi itu logam, tapi logam alat yang gampang rusak gitu. Nah, caranya kita dimasukkan ke medan magnet yang berarah bolak-balik, berarti dia membuat listrik AC ya, listrik bolak-balik. Jadi listrik bolak-balik itu dia menghasilkan sebuah medan magnet yang arahnya bolak-balik. Kemudian bab yang ketujuh tentang elektrodinamika. Yang pertama adalah misalkan sebuah material konduktif ya, ada dieelektrik yang terdiri dari dua bahan yang tidak homogen, yang masing-masing itu rapat arusnya itu adalah K per S, di mana untuk K itu merupakan konstanta. Nah, pertanyaannya adalah untuk menentukan hambatan di antara silinder. Jadi ini kan ada dua silinder nih, tapi silinder yang pertama lebih kecil dimasukkan ke silinder dua yang lebih besar. Petunjuk yang diberi yaitu apa namanya, rapat muatannya itu tidak nol pada bahan resistif, dan medan magnet itu tidak serta-merta 1 per S gitu. Nah, tapi kita juga mengetahui kalau dari soal ini tuh kalau arusnya steady itu arus steady I itu sama di sepanjang permukaan silinder. Nah, solusinya yang pertama yaitu dari I itu. Jadi I itu kan karena dia sama di sepanjang permukaan silinder, maka ada rapat arusnya ya, rapat arus perluasan permukaan, yaitu I sama dengan J dalam S kalikan 2pi SL. Jadi kan I itu kan J per A ya. Jadi J itu sama I per A sehingga I sama dengan J kali A. Nah, J di sini rapat arus perluasan permukaan sama dengan I per A. Lah A-nya itu 2pi S kali L. 2pi S kali L itu kan tidak lain dan tidak bukan, itu kan selimut dari silinder. Kemudian untuk medan magnetnya itu J per rapat arus perluasan yaitu I per 2pi S sigma L sama dengan I 2pi KL. Lalu dapatkan kalau V itu potensial itu kan minus dari medan listrik. Nah, sehingga V sama dengan minus integral B ke A. Kan potensialnya itu kan
untuk memindahkan muatannya itu dari titik keluar B ke A. Nah, dari B ke A itu ada hambatan pasti. Hambatannya akan kita cari. Untuk saat ini integral B ke A EDL, B ke A ke DL, kemudian sama dengan I per 2 pi KL A min B, sehingga dapat nilai hambatan R sama dengan V per I ada ketahui kan I-nya, CS plus 2L itu, kemudian R-nya sama dengan V per I, V-nya sudah diketahui juga, sehingga didapatkan R-nya adalah ini, min 1 per 2 pi, 2 pi KL B min A, ini minnya nggak ada ya misalnya. Kemudian 5, sebuah baterai dengan gaya gerak listrik epsilon dengan hambatan dalam R. Itu dia dikaitkan ya dengan sebuah hambatan beban R yang bisa divariasikan. Jika kita ingin memberikan daya maksimum ke dalam beban ke dalam R besar itu, lalu berapakah R besar yang harus kita pilih? Nah, tapi tidak bisa, kita kan tidak bisa mengubah R kecil atau hambatan dalam dan GGL. Kita hanya bisa mengubah R besar. Sehingga solusinya yang pertama kita nyari arus dulu. Arus itu epsilon per jumlah atau total hambatan, yaitu hambatan dalam dan hambatan beban R plus R besar. Nah, sedangkan daya disipasi ke beban R besar itu kan P atau dayanya itu sama dengan I kuadrat kali R besar. Sedangkan I yang diketahui dapatkan kalau P itu sama dengan epsilon kuadrat R per R plus R besar dikuadratkan. Nah, karena ini adalah besaran R-nya itu variabel, maka daya yang masuk juga variabel. Lalu bagaimana cara kita menentukan daya maksimum? Daya maksimum bisa ditentukan ketika perubahan daya karena resistansi itu nilainya 0. Jadi berapapun resistansi yang diberikan, P-nya bisa tetap itu perubahannya 0. Itu daya maksimum. Sehingga dari dP per dr itu dapatkan E kuadrat dikalikan 1 per R plus R besar dikuadratkan min 2R per R plus R besar dipangkat 3 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mendapatkan kalau R plus R besar sama dengan 2R, sehingga R itu sama dengan R kecil. Jadi untuk menentukan supaya kemudian di 7.10 ini tentang hukum Faraday. Jadi ketika ada sebuah globe-nya kotak persegi, sisinya A, berarti kalau sisinya A itu kan luasannya A kuadrat. Nah, itu kemudian dia akan diputar dengan kecepatan angular omega. Nah, diputar itu pada medan magnet homogen yang menuju ke kanan, misalkan dari gambar seperti pada gambar solusi. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapa besar gagal induksi dari generator AC. Jadi generator AC adalah ketika sebuah luasan itu diberikan medan magnet terus diputar, jadi medan magnetnya akan yang masuk ke permukaan itu berubah. Nah, dari persamaan Faraday ya, flux magnetnya itu adalah B dikalikan A. A itu adalah luasannya adalah A kuadrat, tapi karena luasannya itu dia berputar, maka maksimumnya itu ketika A kuadrat cos theta dengan theta sama dengan omega T, sehingga dari persamaan Faraday GGL induksi itu adalah perubahan flux magnet per satuan waktu yang melalui suatu luasan permukaan. Sehingga didapatkan min D V per dt sama dengan min BA kuadrat dikalikan min sin omega T. Nah, sehingga ketika itu diturunkan hingga didapatkan bahwa epsilon T sama dengan B. Epsilon T itu GGL induksi sama dengan B omega kuadrat A kuadrat sin omega T. Tuh. Bab yang terakhir yaitu bab 8 hukum konservasi. Yaitu dari problem 8.6 sebuah plat sejajar dielektrik ya, ini plat sejajar kapasitor plat sejajar dengan medan listriknya yang homogen mengarah ke Z atau E sama dengan E Z topi, artinya medan listriknya itu mengarah ke Z, itu diletakkan pada medan magnet homogen B
sedangkan medan magnetnya itu mengarah ke arah sumbu X. Nah, yang pertama kita harus menentukan momentum elektromagnetik di daerah di antara plat. Jadi daerah plat itu akan tertimbul gambar elektromagnetik berapa momentumnya. Kemudian yang B itu adalah apabila kita menempatkan sebuah kabel yang memiliki hambatan yang bersifat resistif di antara plat sepanjang sumbu X, sumbu Z, kemudian kapasitornya itu perlahan itu dikosongkan. Nah, arus yang melalui kabel itu akan mengalami sebuah gaya magnet, ya kan? Karena arusnya di kapasitornya dikosongkan melalui arusnya kan sumbu Z, sedangkan ada medan B, medan magnet B, ketika B ketemu I akan timbul gaya Lorentz atau gaya magnet. Nah, dari gaya magnet itu berapakah total impuls yang diberikan pada sistem. Jadi dengan gaya magnet itu berapa impulsnya gitu selama pengosongan tersebut. Solusinya yang pertama momentum gelombang elektromagnetiknya yaitu kita tentukan dulu gelombang elektromagnetiknya dulu, yaitu epsilon 0 dikalikan E cross B. Jadi medan listrik di-crosskan dengan medan magnet, ya kan? Sedangkan medan listriknya itu kan E Z topi, medan magnetnya B X topi. Nah, Z di-crosskan X topi kan sama dengan Y topi. Makanya gelombang elektromagnetiknya itu memiliki nilai yaitu epsilon E kali B Y topi. Artinya gelombang elektromagnetiknya itu akan merambat menuju ke sumbu Y gitu. Sedangkan momentum elektromagnetiknya yaitu dari besarnya gelombang elektromagnetik itu dikalikan beda volume dari daerahnya itu. Jadi nilainya sama dengan epsilon 0 E B A D Y topi. A kali D itu kan A itu kan luasan plat saja ya. D itu kan jaraknya, sehingga A kali D itu kan volume di daerah antara dua plat. Sedangkan yang B yaitu kita menentukan impulsnya itu kan impuls itu kan F kali T. Kalau dalam bentuk integral itu integral 0 sampai hingga V dt. Nah, F-nya itu kan B cross BIL. Jadi gaya Lorentz kan BIL atau B cross L kali I gitu, dt. Nah, ditemukan kalau I kali B, nah sedangkan L-nya ini kan sama dengan D ya, panjangnya D, cross-nya itu kan kode cross antara B dengan L, B-nya menuju ke arah X, sedangkan L-nya itu kabelnya tadi kan menuju ke arah Z topi, sehingga Z topi kali cross X topi itu sama dengan Y topi, sehingga didapatkan kalau impulsnya itu sama dengan B Q D Y topi. Nah, sedangkan kalau dari hukum Gauss sendiri, dari plat sejajar seperti ini didapatkan medan listriknya itu sama dengan rapat muatan perluasan atau sigma per epsilon 0 atau Q per A kalikan seper epsilon 0 atau Q per epsilon 0 kali A, sehingga Q itu sama dengan atau muatan totalnya itu sama dengan epsilon 0 kali medan listrik dikalikan luasan plat sejajar, sehingga didapatkan I itu kan sama dengan BQ dy topi, sehingga Q-nya sama dengan epsilon 0 E kali A, I-nya sama dengan epsilon 0 E BA D Y topi. Kemudian problem 813 itu tentang solenoida dengan jari-jari A dengan lilitan N per panjang membawa arus IS. Nah, terus kemudian solenoida itu dibungkus dengan sebuah kawat cincin melingkar dengan radius B. Radius B itu lebih dari A, jadi dia membungkus solenoida tapi dia juga memiliki hambatan R. Nah, ketika arus pada solenoida itu perlahan berkurang pada arus IR itu adalah arus yang pada cincin ya, US itu pada solenoida. Nah, pertanyaannya kita sudah menentukan arus pada cincin dengan besaran DIS per dt. Jadi kan perubahan arus pada solenoida per waktu itu kan menghasilkan arus pada cincin. Solusinya yang A yang pertama, gaya gerak listriknya dulu yaitu min d V per dt atau gaya listrik itu perubahan flux magnet. Itu V-nya sama dengan PA kuadrat B, B-nya sama dengan mu0 N IS. Jadi solenoida kan solenoida magnetnya itu mu0 N kali IS. IS itu adalah arus yang melalui solenoida. Nah, terus kemudian didapat kalau kita ingin mencari
ketegangan pada cincin itu kan IR kali R, maka IR-nya itu sama dengan gerak listrik atau ketegangan dibagi R. Tegangannya kan tuh namanya dV per dt, dan V-nya sendiri pi A kuadrat kali B. B-nya sendiri mu 0 N IS, sehingga didapatkan IR-nya atau arus yang melalui pada cincin itu yaitu min per R dikalikan mu 0 pi A kuadrat N kemudian DIS per dt gitu. Kemudian yang B itu apabila daya I kuadrat R, ya, daya itu kan I kuadrat kali R pada cincin itu yang dihasilkan dari solenoida, datang dari solenoida, itu kita harus bisa membuktikan gitu loh kalau besarannya itu benar-benar I kuadrat R dan itu datang dari solenoida gitu. Nah, kemudian solusinya yang pertama kita dari integral IDL, ya, integral IDL yaitu dV per dt. DL-nya itu 2pi A itu selimut solenoida 2pi A